Kalau kita ingin untuk tidak menjadi orang yang buta huruf, orang yang mampu membaca situasi, kondisi, orang yang mampu selaras dengan dirinya, selaras dengan lingkungannya, selaras dengan alam, damai dengan alam dan kesemestaan, itu sehingga tidak disebut sebagai orang yang buta huruf. Teman-teman jamaah rahimakumullah, kalau secara data statistik ya, yang dikatakan buta huruf bukan masalah tidak bisa baca dan tulis, karena banyak orang yang bisa baca tulis tapi sesungguhnya buta huruf. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Perintah Allah yang tertuang di dalam surat itu diperintahkan kita sebagai hambanya, Iqra, bacalah. Itu tidak ada kaitannya apakah kamu sekolah atau tidak, apakah kamu bisa menulis atau tidak. Karena faktanya saat itu Nabi Muhammad juga buta huruf, tidak bisa baca tulis saat itu. Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, tapi ini kata sejarah, itu saat Yosua 47 dia mulai bisa baca tulis. Ini pada saat Yosua 25-40 dia belum bisa baca tulis, katanya begitu. Tapi gimana benarnya? Udah saya nggak cerita ini dulu, kapan-kapan aja. Pada saat malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kemudian menyuruh Nabi Muhammad, Iqra, bacalah, Iqra. Itu bukan, sekali lagi, bukan masalah baca tulis buku, bukan masalah buta huruf baca tulis buku. Betapa banyak orang yang bisa baca tulis tapi sesungguhnya buta huruf. Betapa banyak orang yang bisa baca, bisa tulis tapi hidupnya nggak manfaat. Banyak orang yang bisa baca tulis dalam pengertian huruf-huruf, kata-kata, tapi menjalani hidup kebingungan. Banyak orang yang bisa baca tulis tapi tidak bisa bertumbuh di dalam menyikapi permasalahan kehidupan dan lingkungan. Banyak kan iso maca tulis tapi kebingungan dalam menghadapi dirinya sendiri. Permasalahan dirinya seperti nggak pernah selesai. Kemampuan menyelaraskan dengan kehidupan itu terasa berat. Untuk berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan sosial masyarakat terasa berat. Pada saat seseorang itu fanatik, kaku, kultus, dan beku, benar hanya diukur dari pikirannya sendiri. Apa yang dia tahu itulah kebenaran, sedang yang orang lain tahu itu bukan kebenaran. Kebenaran itu hanya dirinya sendiri, tidak pernah membuka adanya kemungkinan kebenaran dari orang lain atau kelompok lain. Maka sesungguhnya ini orang yang menjadi kaku, beku, dan keras kepala, fanatik dan kultus, sehingga dirinya tidak tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya ini adalah buta huruf, huruf aksara, huruf tulisan. Ini buta huruf. Sayang, memang pendidikan kita tidak melatih untuk melek huruf. Pendidikan kita hanya kita diberi pembelajaran cara membaca. Ini Budi, ini Hani, ini Ibu Budi. Kita hanya diajari itu, tapi nggak pernah tahu siapa Budi itu. Kita hanya diajari itu. Kamu sekolah, kamu diajari tentang, di dalam pelajaran kamu yang ekonomi, kamu belajar tentang sejarah ekonomi, tentang sekilas moneter, tentang sekilas saham. Kan diajarkan di SMA ini, kan diajarkan, ya kan? Terus lagi di SMA sing tahu bermain saham wong piro. Anek pengaruhi kue belajar ekonomi. Karena kita hanya belajar ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi, tapi nggak pernah kenal budinya adik Budi, kakaknya Budi, nggak pernah kenal. Ora tau roh, yo ora tau takok awakmu.
Pendidikan kita nggak mengajarkan untuk mengaccounting, untuk memoneter, untuk membuat hitungan di kehidupan diri kita sendiri. Kowe sekolah jam piro, kowe entuk sangu piro, cara ngelola sangumu, cara mengelola waktumu, cara mengelola pikiranmu, cara mengelola buku untuk pengaruh terhadap kehidupanmu, cara mengelola kehidupan sosialmu, cara mengelola survive, cara mengelola membuat mitigasi. Ini nggak pernah diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Dengan kata lain, pendidikan kita sepertinya membentuk dan membangun manusia hanya bisa membaca, tapi buta huruf, buta aksara dengan fakta diri. Kehidupan diri itu malah awalam yatafakaru fi anfusihim, yang didhawuhi kan supaya kita membaca itu. Jadi kemudian sekarang hidupmu terasa rumit, terasa sulit, terasa bingung, wajar karena sistem pendidikannya seperti itu. Berarti kowe wis eruh to sapa sing kudu disalahke, kan ngono ta? Wong saya ngaji iki supaya kowe iki nyalahke sapa ben ketok. Keliru kan gitu nah. Kita nggak akan pernah belajar kalau kita hanya mencari kambing hitam dari sebuah kesalahan sistem. Ya, maka untuk tidak menjadi buta huruf, sudah paham maksud saya ya, buta huruf seperti apa? Kalau kamu jadi guru, jangan menjadi buta huruf. Kalau kamu jadi petani, jangan menjadi buta huruf. Apa gunanya iso maca tulis? Apa gunanya nyekel HP? Manfaat enggak? Apakah justru dengan HP itu saya males ndik salah, saya males kreatif, pilih HP nan daripada nandur, pilih HP nan daripada memberdayakan lingkungan, pilih HP nan daripada waktunya dapat kita gunakan untuk nandur hal-hal kecil, gawe polybag misalnya. Upamanya seandainya kamu pilih HP nan, berarti kamu buta huruf. Ketokin di omah tanemane mati kabeh, garek mlaku njikuk banyu nyirami ora gelem, enggak peka terhadap lingkungan, enggak peka terhadap tanaman, berarti kamu buta huruf. Ada santri seharusnya masuk kelas, duduk urusaku, duduk masalahku, pokoknya aku yang penting mulang, bar kuwi mulih ngapain ngorak-ngorak wong turu, terserah mau bangkong. Iso karepmu gak karepmu, sing penting aku wis menemoni kewajiban mulang. Iku jenenge ustad guru buta huruf, kan gitu. Ketoke bendina maca buku, nggawa buku ngalor ngidul, tapi faktane buta huruf. Akeh enggak yang begini? Orang yang buta huruf, kowe buka warung, rumangsamu kowe iso gawe sego goreng. Romang perasaanmu kamu bisa membuat nasi goreng, kamu bisa membuat botok-botokan. Umpamanya begitu, belajar dari ibumu atau belajar dari YouTube atau belajar dari apapun, kemudian kamu buka warung. Setelah kamu buka nasi goreng, ada yang usul nggak pernah kamu terima, seneng yo panganan, nggak seneng yo rasa mbok pangan, seneng yo mampir ke warungku, nek gak seneng yo minggato. Maka kowe buka nasi goreng sejak awal, mbok ini 20 tahun punya pengalaman sego goreng, itu hanya pengalaman formalitas. Sehingga ada orang mengatakan, itu jual sego goreng sudah 50 tahun, padahal umure 40. Itu saja nanti yang masak, sing kasinen, kan itu. Sing sengak, nggak ada perubahan sama sekali, dikei usulan nggak mau, dikei masukan nggak mau. Itu jenenge bakul buta huruf.